Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat bukan? Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, namun anak-anak tetap sehat belajar. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 4. Tema 7 yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, 2, dan 3 dengan muatan ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar tentang gaya? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang gaya, yaitu macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar orang yang sedang mendorong gerobak bakso dan orang yang sedang menimba air. Pada gambar A, tukang bakso sedang mendorong gerobaknya. Adanya dorongan membuat gerobak dapat bergerak maju. Sedangkan pada gambar B, terlihat seorang anak sedang menimba air di sumur. Nah, dengan adanya tarikan membuat timba bergerak ke atas. Nah, kesimpulannya bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda sehingga benda dapat bergerak. Selanjutnya adalah macam-macam gaya. A. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. B. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang terjadi karena listrik. Contohnya adalah kipas angin. C. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan atau bersentuhan. Semakin kasar suatu benda, gaya geseknya semakin besar. Sedangkan semakin halus permukaan suatu benda, maka semakin kecil gaya geseknya. D. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Misalnya, buah kelapa yang jatuh dari pohon. Semua benda yang dilempar ke atas akan tetap kembali ke bawah. D. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Yang kedua, pengaruh gaya dan contohnya. Gaya yang diberikan ke sebuah objek atau benda mengakibatkan berbagai perubahan. Pengaruh gaya terhadap benda sebagai berikut. A. Gaya mempengaruhi benda diam. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, mobil mogok yang didorong. B. Gaya mempengaruhi benda bergerak. Gaya yang diberikan pada benda bergerak memberikan hasil yang bermacam-macam. Benda bergerak bisa menjadi diam jika diberikan gaya. Contohnya, saat sepeda melaju kencang kemudian direm, maka sepeda akan berangsur-angsur menjadi lambat bahkan menjadi berhenti. C. Gaya mempengaruhi bentuk benda. Gaya dapat berubah bentuk benda. Contohnya, kaleng minuman yang sudah kosong diinjak akan menjadi kempes atau peot misalnya. Atau kertas yang diremas maka akan berubah bentuknya. D. Gaya mengubah arah benda. Gaya dapat mengubah arah benda, misalnya bola yang ditendang mengenai tembok akan memantul kembali. Pemanfaatan gaya otot. Gaya otot adalah
adalah gaya yang berupa tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia ataupun hewan. Misalnya, gerakan melangkah kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda dengan mudah. Contoh pemanfaatan gaya otot. Lihatlah gambar berikut ini. Ada kuda yang menarik pedati, ada orang yang mendorong gerobak bakso, ada orang yang menimba air di sumur, dan anak yang sedang menendang bola. Ini adalah contoh-contoh daripada pemanfaatan gaya otot. Yang berikut adalah listrik statis dan listrik dinamis. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan sebagai sumber energi untuk menyalakan peralatan elektronik. Contoh, televisi dapat menyala karena ada aliran listrik. Televisi merupakan benda netral yang memiliki dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, maka menghasilkan aliran listrik. Nah, apa aliran listrik itu? Aliran listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat berpotensi tinggi ke tempat berpotensi rendah. Setiap benda bermuatan listrik memiliki kemampuan menghasilkan gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik disebut gaya listrik. Pertama, listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir atau statis atau diam dan sifatnya sementara. Listrik statis terjadi karena gesekan dua benda. Misalnya, sebuah penggaris yang digosok-gosokkan pada rambut, maka kalau didekatkan dengan potongan-potongan kertas, maka potongan-potongan kertas akan tertarik. Yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Arus listrik hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Listrik dinamis digunakan pada rangkaian listrik rumah. Nah, untuk menghidupkan dan mematikan lampu menggunakan sebuah saklar. Saklar adalah berfungsi sebagai penghubung dan memutus arus listrik. Penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik adalah merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Hampir seluruh peralatan rumah tangga menggunakan energi listrik yang berasal dari pembangkit listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas terjadi pada setrika, rice cooker, oven listrik, dan pencatok rambut. Contohnya adalah satu saja, setrika yang biasa kita manfaatkan untuk menghaluskan baju. Yang kedua, energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya terjadi pada lampu sebagai alat penerangan. Yang berikut atau yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik berubah menjadi energi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, mesin cuci, dan blender, dan masih banyak lagi peralatan yang lain yang memanfaatkan energi listrik sebagai energi gerak. Ini ada gambarnya, kipas angin dan blender atau mixer. 4. Energi listrik menjadi energi bumi.
Energi listrik diubah menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, sirine, dan televisi. Berikut adalah gambar video dengan sirine. Anak-anak, yang berikut adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. A. Gaya magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnet adalah suatu jenis material yang mempunyai sifat menarik material sejenis melalui suatu gaya yang dimilikinya. Gaya tersebut dikenal dengan nama magnetisme. Benda-benda yang dapat ditarik magnet biasanya terbuat dari logam seperti paku, jarum, dan pisau. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet disebut ferromagnetik. Contohnya adalah baja, besi, dan nikel. Benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet disebut benda paramagnetik. Contohnya aluminium dan platina. Adapun benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda diamagnetik. Contohnya emas, perak, kayu, plastik, dan kertas. Berdasarkan asalnya, magnet dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Macam-macam bentuk magnet buatan. Perhatian anak-anak, di sini adalah gambar daripada magnet buatan. Ada magnet silinder, magnet batang, magnet jarum, magnet tuh, magnet ladang, dan toping. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan gambarnya. Ini ada gambar magnet yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat-sifat magnet. 1. Memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terbesar terletak pada ujung magnet. Yang kedua, kutub yang senama tolak-menolak dan tak senama tarik-menarik. Kutub magnet memiliki sifat istimewa jika kita mendekatkan dua kutub. Kutub utara didekatkan dengan kutub utara akan terjadi tolak-menolak. Kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, terjadi tarik-menarik, dan kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan akan terjadi tolak-menolak. Yang ketiga, kutub-kutub magnet selalu berpasangan. Apabila sebuah magnet dipotong menjadi dua, ternyata hasilnya berupa dua magnet yang lebih kecil dan masing-masing tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, magnet mempunyai medan magnet. Magnet mempunyai gaya tarik, yaitu dapat mempengaruhi benda dari besi yang ada di sekitarnya. Daerah tertentu di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Medan magnet inilah yang menyebabkan terbentuknya pola tertentu. Nah, pola tersebut disebut dengan garis-garis gaya magnet. Gambar magnet tarik-menarik dan tolak-menolak. Perhatikan anak-anak, di sini ada dua magnet yang didekatkan antara kutub utara pada magnet dan kutub selatan, maka seperti tadi terjadi tarik-menarik. Sedangkan apabila dua magnet yang sama-sama didekatkan sama-sama kutubnya, yaitu kutub utara dengan kutub utara, maka akan terjadi tolak-menolak. Berikut gambar medan magnet. Perhatikan, di sini ada garis lengkung yang di tengah, yang disebut dengan medan magnet. B. Gaya gravitasi. Anak-anak, mengapa buah jatuh ke bawah? Buah jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi.
Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu jatuh ke bawah. Semakin berat benda, semakin besar gravitasinya. Gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju ke permukaan bumi. Adapun manfaat gaya gravitasi bumi: 1. Benda-benda di bumi tidak akan terlempar ke angkasa. Yang kedua, makhluk di bumi dapat berjalan di atas permukaan bumi. 3. Benda-benda di bumi mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. 4. Penerjun payung dan pesawat dapat turun kembali ke bumi. Berikutnya adalah gaya gesek dan manfaatnya. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gesekan dengan arah gerakan benda tersebut. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh tekstur permukaan benda yang bergesekan. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu tekstur kasar dan halus. Semakin kasar permukaan suatu benda, semakin besar gaya geseknya sehingga akan menghambat gerakan. Semakin halus permukaan suatu benda, semakin kecil gaya geseknya sehingga benda akan lebih mudah untuk bergerak. Cara memperkecil atau memperbesar gaya gesek: yang pertama, pemberian pelumas atau oli pada roda atau rantai sepeda agar gesekannya dapat diperkecil. Yang kedua, penggunaan kayu yang berbentuk bulat mendorong benda agar lebih mudah. Apabila kita mendorong meja atau lemari yang cukup berat, maka digunakan gelondongan kayu agar gaya gesek dapat diperkecil. Yang ketiga, penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Hal ini bertujuan agar gaya gesek diperbesar sehingga pemain bola tidak mudah tergelincir. 4. Membuat alur-alur pada ban mobil atau motor untuk menghindari permukaan licin pada jalan yang dilewatinya. Alur-alur pada ban tersebut bertujuan untuk memperbesar gaya gesek antara ban dan permukaan jalan. Adapun manfaat dan kerugian gaya gesek. A. Manfaat gaya gesek. Yang pertama, benda dapat mudah ditekan karena adanya gaya gesek. Yang kedua, ban mobil dibuat dari bahan karet dan permukaannya diberikan alur-alur atau beralur-alur agar tidak tergelincir. 3. Rem digunakan untuk menghentikan laju kendaraan. Dan yang keempat adalah ampas digosokkan ke permukaan kayu agar halus. Adapun kerugian gaya gesek: 1. Dan menghambat gerakan. Gaya gesek menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Adanya gesekan antara ban sepeda dan aspal membuat kita harus mengayuh sepeda dengan tenaga yang lebih besar. Yang kedua, menyebabkan aus. Ban sepeda kita menjadi gundul atau sepatu kita menjadi tipis akibat gesekan dengan aspal. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap semangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.